Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Semoga Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim selalu memberikan kepada kita hidayah dan ketakwaan, sehingga kita semakin semangat untuk berbuat kebaikan, semakin sadar atas tuntutan hidup, yakni kita diwajibkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada panutan alam, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah taklim rahimakumullah. Alhamdulillah, ibadah salat zuhur di hari ini kita masih bisa bersilaturahim, beriktikaf di masjid yang mulia ini. Insyaallah setiap langkah dan kebaikan kita, dari duduknya kita, langkahnya kita, mendengarkannya kita, insyaallah sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, man salaka bihi thariqan yatlubhu ilman salakallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang meluangkan waktunya, menyiapkan diri dari kesempatan kesibukan kesehariannya untuk hadir di majelis ilmu, untuk datang ke majelis ilmu, salakallahu bihi thariqan ilal jannah, maka kelak ketika kita berada di yaumul mahsyar, di saat kita berada dalam ketidakpastian, Rasulullah memberikan janji, sallallahu bihi thariqan ilal jannah, maka kita akan ditunjukkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bapak-bapak yang hadir di majlis ini insyaallah menjadi calon-calon ahli surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah untuk kajian kita di siang hari ini saya akan sampaikan satu tema istighfar, cara komunikasi menuju kesehatan spiritual. Dilatar belakangi dengan sifat manusia yang kata Nabi, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau kita berbuat salah itu wajar karena kita manusia. Kalau kita lupa wajar, itu manusia. Karena makhluk yang tidak pernah berbuat salah adalah malaikat, dan makhluk yang tidak pernah benar adalah iblis. Maka manusia kadang benar, kadang salah. Sementara kita melihat, kata Nabi, sebaik-baiknya manusia bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mengakui dan memperbaiki dari setiap kesalahannya menjadi yang baik kembali. Maka dengan demikian masih banyak kesempatan bagi kita untuk dapat memperbaiki dari segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Setiap kesalahan yang kita lakukan maka berbuah kepada dosa. Makanya yang disebut dengan dosa itu kan melanggar ketentuan Allah, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, ketika kita melakukan kemaksiatan, tergelincirlah kita kepada dosa. Nah, dosa inilah yang kadang-kadang membuat diri kita menjadi gelisah dan resah, Pak. Ya. Gelisah, kenapa? Karena memikirkan kesalahan.
Banyak orang yang terbebani hidupnya dengan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Padahal kalau kita melihat lebih jauh, masa lalu biarlah berlalu, jadikanlah cermin untuk masa yang akan datang, karena kebahagiaan itu di depan bukan di belakang. Semua punya masa lalu. Nah, kita coba bagaimana konsep di dalam Al-Quran agar dosa-dosa yang pernah kita lakukan atau kesalahan di masa lalu itu tidak membebani di dalam hidup kita. Nah, istighfar merupakan konsep penting dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan permintaan ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang diperbuat oleh kita manusia. Itu salah satu definisinya. Jadi konsep penting dalam diri kita bahwa istighfar adalah bentuk permohonan ampun. Jadi orang yang melakukan istighfar, apakah dia pasti diampuni? Mungkin iya, mungkin tidak. Sehingga dalam surat Al-Baqarah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni orang yang dikehendakinya, dan Allah akan menyiksa orang yang dikehendakinya. Artinya istighfar itu sebuah jalan yang harus kita tempuh untuk mendapatkan ampunan Allah. Urusan Allah mau mengampuni ataupun tidak kembalikan kepada Allah. Tapi Allah punya janji ke kita. Salah satu janji Allah bahwa sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Penerima taubat. Bahkan Allah membukakan jalan taubat ampunan kepada hambanya malam yugorgir, sampai ruh kita nyampe di tenggorokan. Artinya sepanjang kita masih hidup, maka setiap permohonan manusia ada banyak kemungkinan besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal seberapa besar istighfar kita kepada Allah, seberapa besar pendekatan kita kepada Allah, seberapa kuat kita dekatnya dengan Allah. Mungkin itu bisa kita lihat dari apa yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka istighfar itu sendiri banyak manfaat dalam kehidupan. Ada ditinjau dari spiritual, psikologis, atau sosial. Secara spiritual, istighfar mendekatkan diri seseorang kepada Allah dan membuka pintu-pintu rahmat Allah. Jadi kenapa kadang doa kita belum diijabah? Mungkin doa itu terhalang dengan dosa yang kita lakukan. Nah, agar penghalang itu tidak ada, maka istighfar sebagai bentuk pembuka jalan untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersih dari dosa dan kesalahan karena rajinnya dia beristighfar akan mendapatkan manfaat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, secara psikologis, istighfar memberikan kedamaian batin, menenangkan jiwa dan meringankan perasaan bersalah. Ya, kita kan tadi ketika berbuat salah kita dihantui dengan kesalahan. Bohonglah Pak kalau ada orang yang berbuat salah kemudian dia tenang. Seseorang yang korupsi itu gak mungkin dia tenang. Ya, dia korupsi, gak mungkin dia tenang. Cuma mungkin dia berjuang tiap hari, ditutup, akhirnya maka dia dihantui dengan perasaan salahnya. Kita salah, kita tidak meminta maaf, maka itu akan muncul kegelisahan, susah tidur, gak enak makan. Tapi ketika masalah itu kita selesaikan dengan kita mengakui kesalahan, kemudian kita datang meminta maaf baik kepada manusia maupun kepada Allah, maka insya Allah akan lahirlah ketenangan tanpa kita dihantui dengan kesalahan-kesalahan dan perasaan bersalah di masa lalu. Yang ketiga, secara sosial, istighfar itu mengajarkan kesadaran moral untuk memperbaiki diri dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Jadi kalau kita pernah berbuat salah, mungkin kadang ada orang yang akhirnya tidak akur karena sebuah kesalahan. Maka ketika kita beristighfar, memohon ampun kepada mereka, kepada manusia misalnya, maka insya Allah Pak, hubungan sosial kita yang retak akan kembali menjadi baik.
hubungan yang jelek akan menjadi baik kembali. Itu salah satunya karena ada kemauan di dalam diri kita untuk memohon maaf kepada siapapun yang pernah kita kepada siapapun yang pernah kita berbuat salah, ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kalau kita punya kesalahan masa lalu kepada Allah? Apakah yang kita lakukan? Di surat Hud ayat 3 Allah mengingatkan kita, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin kabir. Allah berfirman, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, yakni Allah. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Bertaubat itu artinya kembali dari keburukan kepada kebaikan. Itu arti taubat. Taubat itu kembali. Jadi kalau kita kemarin malas, sekarang kita rajin, itu taubat. Kalau kemarin kita melakukan kesalahan, sekarang kita perbaiki, itu namanya taubat. Apa yang Allah janjikan kepada orang yang rajin memohon ampun istighfar dan orang yang bertaubat kepadanya, niscaya dia akan memberikan kesenangan yang baik bagimu di dunia ini. Tuh. Jadi orang yang suka banyak beristighfar, maka Allah berikan jaminan akan Allah berikan kesenangan di dalam hidupnya. Sampai kapan? Sampai waktu yang telah ditentukan, yakni kematian mereka. Dan memberikan pahala di akhirat kepada setiap orang yang beramal soleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab yang lebih besar dari Allah pada hari kiamat nanti. Jadi ada dua manfaat. Manfaat orang yang rajin beristighfar di dunia, maka manfaatnya adalah Allah berjanji akan berikan kesenangan dalam hidupnya. Dan yang kedua, di akhirat Allah akan memberikan pahala-pahala yang hebat dan luar biasa. Di surat Ali Imran ayat 135 Allah menyebutkan, ulaika alaihim maghfiratum mir rabbihim wa jannatin arduhas samawati wal ard khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka-mereka yang sering beristighfar kepada Allah, kata Allah, maka mereka akan mendapatkan ampunan yang sangat besar dari Allah. Dan mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Dan itulah, kata Allah, mereka akan kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baiknya balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jaminan dari Allah, Bapak. Makanya Allah sampai kata ulaika alaihim maghfiratum mir rabbihim. Allah siapkan maghfirah yang begitu besar. Syaratnya kita mau mengakui kesalahan, kemudian kita melakukan permohonan ampun sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat lain Allah memberikan jaminan pula, wa may ya'mal su'an aw yadlimu nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahiman. Barang siapa yang melakukan keburukan atau menzaliminya diri sendiri. Nah, jadi ada dua kesalahan. Satu, dosa itu ada dosa fahisyah, ada dosa dhalimah. Kalau fahisyah, dosa yang kita lakukan merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Contoh, kita mencuri misalkan, atau kita menyakiti orang lain, ghibah dan itu dosa fahisyah. Ada dosa dhalimah, dosa yang kita lakukan merugikan kita sebagai pelakunya tapi tidak merugikan orang lain. Contoh, kita tinggalkan sholat, Pak. Sholat kita tinggalkan, teman-teman kita nggak rugi dengan kita nggak sholat, tapi kita yang tidak sholatnya itu yang akan rugi. Jadi ada dua jenis dosa, fahisyah atau dhalimah. Barang siapa yang melakukan keburukan atau menzaliminya diri sendiri, fahisyah atau dhalimah, lalu memohon ampun kepada Allah, nah ini, maka Allah berjanji yajidillaha ghafurur rahimah, maka dia akan jumpai Allah
sebagai zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Siapapun yang pernah berbuat salah, kemudian dia datang kepada Allah, curhat kepada Allah, menyampaikan segala apa yang pernah dia lakukannya di masa lalunya yang jauh maupun yang dekat, maka Allah memiliki janji, ingatlah Allah itu zat yang maha pengampun. Tapi jangan sampai disalahartikan. Ada orang yang menyalahartikan Allah maha pengampun sehingga dia banyak berbuat salah gitu. Kenapa? Gak apa-apalah kita berbuat dosa dan Allah maha pengampun. Nah itu salah gitu ya. Tapi justru terbaliknya, Allah menyediakan ampunan bagi hambanya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak merencanakan perbuatan dosanya. Maka kan kita tadi kepleset, namanya kepleset kan direncanain kan. Ketika kita kepleset dalam kesalahan, mungkin kalau kita sibuk dengan pekerjaan, lupa hingga waktunya sholat, lupa duhurnya kelewat, asarnya kelewat, karena mungkin sangat sibuknya di lapangan, mungkin bahasanya nggak disengaja kepleset kita, maka cepatlah kita minta ampunan. Atau mungkin kita ngurus pekerjaan, tergoda dengan berbagai macam hal, lihat uang di depan banyak, kebutuhan di belakang meningkat, muncullah ide yang saat itu untuk berbuat yang tidak baik, maka itu mungkin salah satu yang tidak direncanakan. Bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di hadis Rasulullah, man lazimal istighfar ja'allahu lahu min kulli hammin farjan wa min kulli dhaifin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang merutinkan istighfar, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari segala kesulitan, kelapangan dan kesempitan, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak diduga sebelumnya. Ini jaminan Allah Bapak Ibu ya. Dirang urang teu kabita gitu ya. Masa kita tidak tertarik dengan apa yang Allah tawarkan kepada kita? Nih, rajin istighfar, Allah satu berikan jalan keluar dari masalah hidup kita. Kan tadi masalah spiritual kita, masalah psikologis kita ya. Kadang kita bingung, kadang kita susah, kadang banyak masalah, pekerjaan di rumah, urusan rumah tangga, segala macam, seabrek lah yang kita pikirkan itu. Tapi coba kita cari solusinya dengan istighfar ini. Nah, seperti apakah istighfar yang kita kerjakan? Banyak Bapak ya. Minimal kita lakukan, kita bacakan yang terpendek, Astaghfirullahaladzim. Itu yang terpendek Pak. Astaghfirullahaladzim. Maka silakan dibaca ya. Lebih baik lagi, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah itu lebih baik ya. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, wa atubu ilaih, dan aku kembali kepada kebenaranmu ya Allah. Kita akui kesalahan tadi kita. Ada sayyidul istighfar yang lebih baik lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sudah hafal apa kira-kira? Banyak sekarang mah di Google banyak. Sayyidul Istighfar, Bapak buka judulnya. Di majmu-majmu yang kita sering baca, Majmu Syarif, di banyak. Silakan asal kita mau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah itu yang paling baik Bapak ya. Nah kemudian kapan sih waktu istighfar yang terbaik itu?
supaya hati kita jadi tenang, pikiran jadi nyaman, masalah ada solusi gitu. Di surat Ali Imran ayat 17, Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang terbaik. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Di situ Allah menyebutkan kapan istighfar yang terbaik itu, wal mustaghfirina bil ashar, yakni mereka-mereka yang meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Kapan waktu sahur itu? Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kalau sahur itu kapan?" Nabi pernah menjawab, seukuran membaca Al-Quran 50 ayat. Jadi waktu sahur itu kalau puasa kita sahur. Nah, waktu yang terbaik itu kurang lebih kalau diukur dengan durasi waktu 20 menit menjelang subuh. Jadi kalau Bapak dan Ibu kita mau memperbanyak istighfar, kapan waktu yang terbaik? Adalah 20 menit menjelang azan subuh. Kita bangun jam 3:30, dirikan sholat tahajud, qiyamul lail 8 rakaat, beres qiyamul lail tutup dengan witir 3 rakaat. Selesai kita witir dan tahajud, silahkan mau berdoa dulu, doa tahajud kita bacakan. Setelah itu perbanyak kalimat istighfar. Bang apa? Jadi kita menjelang subuh 20 menit. Ini ayatnya jelas, wal mustaghfirina bil ashar. Bahkan jika orang membiasakan istighfar menjelang subuh, jika kita selalu membiasakan itu di dalam diri kita, maka Allah akan berikan kepada kita 4 hal. Ini bagi orang yang rajin istighfar di waktu subuh, menjelang subuh. 1, as-sabirin. Orang yang rajin beristighfar menjelang azan subuh di waktu sahur, pertama akan Allah jadikan dia orang-orang yang sabar. Kan Pak, yang paling sulit itu kadang-kadang apa? Sabar ya. Sabar itu mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Tapi kalau kita rajin istighfar, Allah siapkan kita jadi orang yang sabar. Apa ciri orang yang sabar itu? Minimal 3. 1, shamitun. Orang yang sabar itu orang yang tidak banyak mengeluh, walaupun hidupnya banyak dengan berbagai macam, gak ngeluh ke manusia. Sabar, gak ngeluh. Paling ke Allah ngeluhnya, ya Allah, hari ini aku dapat masalah, ya Allah, berat masalah ini bagiku, tapi aku yakin bagimu tidak ada yang berat. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bagimu mudah ya Allah, maka ya Rabb mudahkan diriku untuk menghadapi itu semua. Shamitun, dia tidak banyak mengeluh kepada manusia, tapi mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baraun. Artinya orang yang sabar itu orang yang dilapangkan hatinya. Banyak masalah tapi hati tenang gitu. Ya. Tenang. Ini nih konsepnya Allah. Ya. Kenapa istighfar tenangkan hati kita? Allah jadikan hati kita menjadi tenang. Kenapa dia tenang? Karena yakin kepada Allah, Pak. Ya. Yakin kepada Allah. Kita misalkan punya harta, suatu ketika harta kita habis, baik ditipu orang ataupun apa caranya. Secara lahiriah mungkin kita berat, sayang, tapi orang yang baraun, hatinya dilapangkan Allah, dia tidak pernah memikirkan itu semua, tapi dia yakin Allah pasti akan ganti pada waktu yang terbaik. Masalah apapun Allah pasti akan ganti yang terbaik. Kan yang paling penting ada orang yang punya masalah itu membuat dia menjadi sakit, membuat dia menjadi sulit. Ada orang yang dikatain masalah itu tetap aja tenang. Inilah yang Allah janjikan. Maka shamitun, baraun, dan yang ketiga ridhaun, dapat menerima
Karena yang paling susah itu Pak, apa? Menerima kenyataan, ya. Menerima kenyataan. Kenapa dia menerima kenyataan? Karena dia berhusnudzon kepada Allah. Karena kadang kalau kita lihat dari ilmu tasawuf, ujian, masalah yang Allah berikan dalam hidup kita, boleh jadi itu salah satu cara Allah untuk menarik kita agar semakin dekat dengan Allah. Masalah yang Allah timpakan kepada kita itu salah satu cara Allah menarik kita agar kita semakin dekat dengan Allah. Kalau kita lihat dalam kenyataan, biasanya kita rajin ibadah ketika kita lagi banyak masalah. Kalau kita punya masalah, sholat kita, istighfar rajin, Quran dibaca, zikir tiap waktu. Kenapa? Merasa butuh sama Allah. Ini yang Allah inginkan. Kamu jangan sombong, kamu jangan merasa tidak butuh Allah. La haula wa la quwwata illa billah dalam hidup. Tidak ada kekuatan apapun dalam diri kita, tidak ada kemampuan apapun dalam diri kita illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Kita butuh pertolongan Allah. Nah, orang yang ahli istighfar, yang pertama akan Allah jadikan dia as-sabirin, orang-orang yang sabar, yakni orang yang tidak banyak mengeluh. Yang kedua, orang yang diberikan kelapangan dalam hatinya. Dan yang ketiga, dia akan diberikan sikap untuk dapat menerima segala takdir yang Allah gariskan. Yang kedua, was-shadiqin, orang-orang yang rajin beristighfar di waktu sahur. Yang kedua, akan Allah jadikan dia orang-orang yang baik. Orang yang baik kan banyak dicari Pak ya. Dimanapun kita berada, kalau kita jadi orang baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan dan ketenangan. Beda dengan kita tidak jadi orang baik, maka muncullah benalu dalam kehidupan kita. Di kantor jadi benalu, di rumah jadi benalu, di jalan jadi benalu. Kalau kita niatnya nggak baik. Tapi orang yang ahli istighfar dibimbing sama Allah, keburukan-keburukan akan dijauhkan dari dia, akan dibimbing, dijauhkan dari orang-orang yang jahat, dijauhkan dari orang-orang yang mau mengajak kepada kemaksiatan. Siapa yang melindungi kita dalam kehidupan? Allah kan. Siapa yang melindungi kita dalam pekerjaan? Allah. Allah kalau mau melesetkan kita gampang saja Pak. Kita mau hancur gampang bagi Allah. Hari ini kita dihormati orang, hari ini kita dihargai orang. Itu salah satunya karena Allah mesti menutup kesalahan kita. Allah mesti menutup aib-aib kita. Ada orang yang begitu dipuja, begitu dihebat-hebatkan sama orang lain, karena Allah masih menutup kesalahan dia. Andaikan Allah bukakan kesalahan dia, satu aja dibuka, apa yang terjadi? Maka dia jungkir balik Pak, hancur dengan seketika. Betul? Ya. Pak, di kantor ada seorang pimpinan, kan dihargai semua karyawan. Allah melesetkan dalam hidupnya, Allah bukakan aibnya dengan seketika. Jangan besok atau lusa, mungkin saat itu juga akan terjadi perubahan yang maha dahsyat. Maka orang yang rajin istighfar akan Allah jaga, Allah bimbing, Allah arahkan. Satu, menjadi orang yang baik, dan yang kedua, dijaga dari orang-orang yang tidak baik di sekitarnya. Kita tahu Pak, namanya dalam pekerjaan itu kan kita banyak sekali yang namanya persaingan. Maka saya bersainglah dengan baik agar kita terjaga dari suudzon orang lain. Maka ini kembali ke Ali Imran ayat 17, as-shadiqin, Allah jadikan kita orang yang baik, dijaga dari orang yang baik dengan rajin kita beristighfar. Yang ketiga, wal qanitin, Allah jadikan kita orang-orang yang taat. Artinya kita mudah untuk melakukan kebaikan. Kenapa sih sholat temani hoream wae, mani malas wae? Kenapa sih kita mau ibadah temani asa berat wae? Istighfar. Orang yang rajin istighfar, janji Allah wal qanitin, dimudahkan langkahnya menuju kebaikan, dimudahkan hatinya untuk menuju kebaikan, dimudahkan hidupnya untuk menuju kepada kebaikan.
dijadikan orang yang taat kepada Allah di dalam hidupnya. Dan yang keempat, orang yang rajin beristighfar, Allah memberikan janji wal munfiqina, Allah jadikan dia orang-orang yang kaya dan ahli infak. Kalau kita hidup masih merasa kurang, perbanyaklah istighfar. Kalau kita ingin banyak berwakaf, berinfak, bersedekah, perbanyaklah istighfar. Allah kasih rezekinya, Pak. Allah kasih jalannya kepada kita. Inilah saya yakin, inilah janji yang Allah siapkan bagi kita. Jadi kalau kita simpulkan bahwa dalam hidup ini setiap manusia pasti punya dosa dan kesalahan. Dosa salah satu penyebab dalam hidup yang membuat diri penuh dengan kegelisahan. Maka agar kita kita terlepas dari kegelisahan itu, maka pintunya adalah perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Kapan waktu yang terbaik kita istighfar? Di sepertiga malam terakhir menjelang atau di waktu sahur, kurang lebih 20 menit menjelang azan subuh. Zikir, beristighfar, perbanyak kepada Allah. Bagaimana manfaat dan janji Allah bagi orang yang beristighfar? Satu, Allah akan berikan kesenangan di dalam hidupnya di dunia ini. Yang kedua, Allah bukakan pintu ampunan baginya untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Yang ketiga, surga Allah siapkan bagi orang-orang yang rajin beristighfar. Dan dalam efek kehidupan spiritual kita, orang yang rajin istiqomah dalam beristighfar, maka Allah berikan 4 sikap keutamaan dalam hidupnya. Satu, Allah jadikan dia orang yang ahli sabar, sabar dalam hidupnya. Yang kedua, Allah jadikan dia orang yang baik dan terjaga dari keburukan orang-orang yang tidak baik. Dan yang ketiga, Allah jadikan dia orang-orang yang taat dalam beribadah sehingga mudah untuk melakukan kebaikan. Dan yang keempat, Allah jadikan dia orang yang cukup dalam hartanya dan dia memiliki sikap dan sifat untuk rajin berinfak dan bersedekah. Tidak sayang terhadap apa yang dia miliki, tidak kikir terhadap harta yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, Bapak dan Ibu rahimakumullah, insya Allah mari kita kembalikan kepada Al-Quran. Mari kita kembalikan kepada Sunnah Rasulullah SAW. Sangat mudah kita untuk memperbanyak istighfar dengan kata yang mudah, dengan kalimat yang ringan, astagfirullahaladzim. Maka jika kita hidup masih penuh dengan kegelisahan, jika kita hidup masih banyak dengan masalah, jika hidup masih dalam ketidakbaikan, maka inilah solusi yang Allah tawarkan kepada kita. Yuk kita rajin beristighfar dalam setiap waktu dan kesempatan, baik ba'da sholat, dalam setiap kesempatan, atau minimal luangkan 20 menit menjelang azan subuh. Duduk bertafakur kepada Allah di rumah ataupun di masjid, ucapkan astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Mudah-mudahan kita dapat melakukannya dengan ikhlas. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat meyakini tentang janji yang Allah sampaikan di Al-Imran ayat 17 ini sebagai dasar bagi kita. Yuk kita cari kebahagiaan dunia, kita cari ketenangan dan kesenangan hidup dengan satu jalan yang Allah tawarkan kepada kita, memohon ampun dari dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, dan barangkali ada pertanyaan, maka kami persilahkan. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, setelah kita menyimak kajian siang ini tentang istighfar, cara penguatan menuju kesehatan spiritual, dan sangat menginspirasi sekali, dan kita dapat mudah-mudahan bisa mengamalkannya tentang keutamaan istighfar ini. Dan begitu kami alihkan pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya, dipersilakan. Silakan Pak, ada yang mau bertanya Pak? Atau cukup paham? Karena kan nggak nanya itu dua masalahnya. Satu paham, kedua bingung. Jangan sampai lu bingung apa ditanyain ini gitu. Silakan Bapak Ibu, ada? Dipersilakan Bapak
Bapak Ibu yang mau bertanya? Bisa sambil menunggu. Ketika kita tahu bahwa istighfar adalah salah satu untuk penghapusan dosa, tapi namanya manusia, kadang-kadang imannya fluktuatif, kadang bertambah, kadang berturun, sehingga walaupun setiap sholat fardu sering beristighfar atau yang lainnya, tapi ada juga suka ada niat untuk melakukan suatu kesalahan atau kemaksiatan itu dengan dalih bahwa Allah Maha Pengampun, sehingga dengan istighfar dihapus lagi, sehingga tipikal orangnya itu kayak tobat sambal gitu, udah pedas tapi selalu dimakan terus, sehingga maksiat yang ada itu dialihkan dengan istighfar karena tahu Allah Maha Pengampun, sehingga terus saja maksiatnya dilaksanakan terus. Ini gimana agar tidak ada rencana lagi gitu, sehingga istighfar itu tetap istiqomah beribadah pada Allah, sehingga menghilangkan rasa keinginan, tekad yang ada dalam hati, rencana untuk maksiat atau kesalahan yang dilakukan. Baik, terima kasih. Nah, bagaimanakah kita untuk beristiqomah dalam kebaikan gitu? Nah, caranya sederhana, ya, bahwa kuatkan iman. Kalau iman sudah kuat, maka insya Allah perbuatan-perbuatan maksiat itu pun akan terhindar dengan sendirinya. Orang yang kuat imannya disebut orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa, kata Allah, mereka akan dijaga oleh Allah, ya, dari berbagai macam perbuatan maksiat. Tapi kan iman itu yazidu wa yanqus, kadang naik kadang turun. Bagaimanakah agar iman stabil? Sayyidina Ali pernah ditanya, maka Nabi menjawab, al-imanu yazidu wa yanqus, ya. Wal imanu yutawallatu bil ilmi. Iman kita akan menjadi kuat, menjadi stabil jika selalu disiram dengan ilmu. Ini pentingnya kita belajar, pentingnya kita kajian, pentingnya kita untuk mendengarkan. Inilah ilmu. Karena insya Allah dengan ilmu yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita miliki, maka secara otomatis iman kita akan semakin tumbuh. Kan pengetahuan akan menguatkan keyakinan atau kepercayaan. Bagaimana orang mau percaya kalau dia tidak mengetahui? Bagaimana kita mau percaya kepada Al-Quran kalau kita tidak mengetahui Al-Quran? Bagaimana kita mau percaya istighfar kalau kita tidak pernah mempelajari tentang istighfar? Jadi jalan yang paling utamanya perbanyak ilmu, cari ilmu di mana saja, masukan-masukan kita terima, dan insya Allah dengan semakin banyaknya ilmu yang kita terima, maka akan semakin mengokohkan kepercayaan kita. Kalau kepercayaan sudah menjadi sebuah keyakinan, maka yang paling sulit untuk dibantah atau sulit untuk dihilangkan dalam hidup adalah keyakinan. Yang orang Islam mengatakan keyakinan itu buah dari sebuah ketakwaan. Jadi intinya perbanyak ilmu. Mudah-mudahan ilmu hari ini pun menambah secercah harapan dan menambah setitik keimanan dalam diri kita. Oh, ternyata inilah keutamaan dan kehebatan istighfar, sehingga aplikasinya dalam kehidupan kita, mangga Bapak kita coba, ya. Mudah-mudahan ketika kita coba nanti kita buktikan. Saya insya Allah merasakan itu semua. Saya di pondok merasakan itu semua. Bagaimana dahsyatnya istighfar terhadap efek dalam kehidupan kita. Hidup bukan tanpa masalah, tapi ketika kita rajin beristighfar, maka kita akan lebih meyakini tentang masalah itu, bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup tanpa rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semakin yakin bahwa rencana Allah kepada kita itulah rencana yang terbaik bagi kita. Sehingga buat apa kita memikirkan terlalu panjang untuk masa depan? Toh masa depan ini belum tentu kita akan lalui, tapi kita tetap yakin kepada Allah, insya Allah. Karena konsep yang paling utama dalam hidup adalah solusi dari masalah dan datang ketenangan hati. Ada orang yang punya hutang miliaran tapi hatinya tenang. Ada orang yang hutangnya cuma puluhan juta tapi hatinya banyak kegelisahan. Siapa memberikan ketenangan? Allah.
Makanya banyak orang yang mengatakan bahwa dengan istighfar betul banget Bapak Ibu kita coba. Jadi agar keyakinan kita semakin tumbuh, mantapkan kepercayaan keimanan kita, agar iman menjadi stabil, perbanyak ilmu dan pengetahuan. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Baik, kalau nggak ada lagi, karena waktu juga yang mengakhiri kajian kita di siang ini. Untuk itu mohon sebentar untuk berdoa, mudah-mudahan kita dalam sehat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada semuanya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa menjadi inspirasi iman bagi kita semua dan bisa mencarga iman kita untuk bisa istiqomah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kajian Senin depan kita berjumpa dengan Ustaz Rizky Prayoga SK dengan tema kisah flexing dalam Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.